Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Siap mengikuti pelajaran? Ya, Bu Tutik kali ini akan mengajak kalian belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 dengan judul Perilaku Terpuji Adalah Kepribadianku. Yuk kita simak yuk. Yang pertama yaitu berbakti kepada orang tua. Di dalam agama Islam, kedua orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua atau disebut birrul walidain. Seorang anak wajib menghormati dan mematuhi semua nasihat orang tuanya selama keduanya tidak memerintahkan kemaksiatan atau kemusyrikan. Ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua yaitu berkata lemah lembut kepada orang tua, taat kepada perintah ayah dan ibu, selalu mendoakan kedua orang tua, menjaga nama baiknya, serta mencium tangan untuk minta ridhonya. Keutamaan berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan dalam hidup karena perilaku tersebut memiliki banyak keutamaan antara lain sebagai berikut. Birrul walidain atau berbakti kepada orang tua dapat menghapus dosa besar, menghilangkan segala kesulitan yang dialami, dipanjangkan usia dan dilimpahkan rezekinya, memperoleh bakti yang sama dari anak keturunan, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu anak-anak ingin masuk surga kan? Ya. Akibat tidak berbakti kepada orang tua, Allah akan memberikan balasan bagi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yaitu diharamkan masuk surga, mendapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan diterima sholatnya, mendapat azab di dunia, tidak mendapat ampunan untuk dosanya, dan akan terputus rezekinya. Anak-anak tidak mau kan seperti itu? Bagaimana adab berbakti kepada orang tua? Berikut beberapa adab berbakti terhadap orang tua, yaitu patuh kepada kedua orang tua dalam segala hal yang baik-baik. Tidak berkata kasar atau membentak orang tua. Jika orang tua mencapai usia lanjut, kita harus merawatnya. Senantiasa menyenangkan hati orang tua, tidak durhaka kepada kedua orang tua, senantiasa mendoakan kedua orang tua yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya ketika mereka masih hidup, tetapi harus berlanjut meskipun mereka telah meninggal dunia. Caranya, bentuk perilaku berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal yaitu memandikan, mengkafani, mensyolati, dan memakamkannya. Melaksanakan wasiatnya yang baik jika berwasiat. Melunasi utang-utangnya jika punya utang. Meneruskan perjuangannya, dan senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang pernah menjadi teman karib orang tua kita, serta memohonkan ampun untuk mereka dan senantiasa mendoakannya. Selanjutnya, berbakti kepada guru. Guru adalah seorang pengajar suatu ilmu dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,
melatih, menilai, dan mengevaluasi murid. Guru dalam Islam juga disebut pewaris para nabi, karena lewat seorang guru, wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia. Karena itu, sebagai murid, kita harus berbakti kepada guru. Ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru yaitu bersikap merendah, mendengar nasihat dan hikmah darinya, selalu berdoa memohon ampun untuknya, senantiasa sopan jika berhadapan dengan mereka, meminta izin jika ingin bertanya dan menemui Bapak Ibu guru, dan menyelesaikan tugas yang diberikan olehnya. Keutamaan berbakti kepada guru. Sebagaimana wajib hukumnya berbakti kepada kedua orang tua, maka wajib pula mematuhi perintah guru selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Berbakti kepada guru sama pentingnya dengan berbakti kepada orang tua, sebab memiliki banyak keutamaan, antara lain memperoleh keberkahan ilmu, mudah menerima pelajaran yang disampaikan guru, memperoleh ilmu yang bermanfaat, selalu didoakan oleh guru, memperoleh anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan memudahkan segala urusan. Adab berbakti kepada guru. Islam menempatkan guru pada kedudukan yang mulia. Adapun beberapa adab atau tata krama terhadap guru antara lain sebagai berikut. Mengucapkan salam jika murid bertemu dengan guru, memperhatikan ketika guru sedang memberi pelajaran, bersikap rendah hati dan hormat serta sopan santun terhadap guru, menaati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan senantiasa menjaga nama baik guru, tidak menceritakan aib guru. Cara hormat dan patuh kepada guru. Beberapa contoh cara murid hormat dan patuh berbakti kepada guru diantaranya, seorang murid hendaklah hormat kepada guru, mengikuti pendapat dan petunjuknya. Seorang murid hendaklah memberi salam terlebih dahulu kepada guru apabila menghadap atau berjumpa dengan beliau. Seorang murid hendaklah duduk dengan sopan di hadapan gurunya, tenang, merendahkan diri, hormat sambil mendengarkan, memperhatikan, dan menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. Seorang murid ketika berjalan bersama guru hendaklah tidak mendahului. Hendaklah seorang murid tidak memotong pembicaraan guru ketika sedang memberi penjelasan. Dan meskipun sudah tidak dibimbing oleh beliau karena kita sudah lulus, hendaklah tetap selalu mengingat jasanya dan tetap terus mendoakannya. Selanjutnya, menghormati orang lain. Menghormati orang lain artinya menunjukkan sikap menghargai pada orang lain, baik yang seagama maupun yang berbeda agama. Ciri-ciri orang yang menghormati orang lain yaitu sopan dan santun dalam berbicara, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah walau beda keyakinan. Memilih sahabat bukan karena kaya, cantik, atau satu suku. Menghargai pendapat ketika diskusi. Dan memuji dengan ucapan selamat saat teman berprestasi, serta mendahulukan orang yang lebih tua. Hikmah bersikap toleran
kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan tentang pentingnya hidup berdampingan secara rukun layaknya saudara. Berikut hikmah toleran dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, menghargai kepada sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menghindari terjadinya perpecahan, memperkukuh silaturahim dan menerima perbedaan, tenggang rasa dan suka menolong kepada orang lain, dan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Sedang hikmah menghormati orang lain yaitu rendah hati dan tidak sombong, punya rasa malu, tulus membantu orang lain, menjadi pribadi yang pemaaf, dan menyayangi tanpa pilih kasih. Demikian tadi penjelasan bab perilaku terpuji adalah kepribadianku. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.